Shalom Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan bicara mengatasi kelelahan yang kelima. Kalau yang pertama mengatasi rasa lelah itu dengan cara positive thinking. Kalau yang kedua mengatasi kelelahan itu dengan cara mengucap syukur sebab masih ada Tuhan. Jadi ada pengharapan. Yang ketiga, mengatasi kelelahan itu dengan cara apapun yang Tuhan izinkan, itu pasti akan jadi berkat. Lalu yang keempat, mengatasi kelelahan itu dengan cara bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, segala itu dilewati dengan tulus dan lakukan apa yang Tuhan mau. Dan hari ini bagaimana mengatasi kelelahannya itu? Dengan cara melakukan firman Tuhan. Suatu hari di dalam hidup saya, suami saya minta kepada saya dalam waktu 10 bulan sampai dengan 1 tahun, saya tidak kemana-mana, hanya menemani dia. Karena dia kakinya sudah diamputasi, dia pengen 1 kali 24 jam ada bersama dengan saya. Jadi semua pelayanan saya kemanapun di tahun itu, tahun 2015 sampai dengan 16 itu di cancel. Dan kami kebanyakan tinggal di Surabaya, tinggal di rumah adik saya karena suami saya selalu kontrol dokter. Suami ditinggal di rumah adik saya di kamar yang enggak besar, enggak seperti kamar di tempat saya. Dan suami saya ingin saya selalu, ketika dia enggak mau lihat TV, dia enggak mau nonton TV, tetapi dia selalu ketika di kamar kami bersama-sama cuma ngobrol. Dia enggak mau kemana-mana kecuali ke dokter. Dan kami banyak kali di Surabaya datang ke Banjarmasin ketika suami saya khotbah di Banjarmasin dan saya khotbah di Banjarmasin. Selanjutnya semuanya enggak ada. Bisa dibayangkan enggak? 1 kali 24 jam saya yang biasanya kemana-mana, saya cuma menemani suami saya. Kalau dipikir-pikir itu menjadi jenuh, menjadi lelah. Kenapa saya bisa melewatinya? Karena saya pegang firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Kristus. Maka hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana engkau mengasihi Tuhan. Saya melakukannya saudara-saudara dengan tulus. Karena itu dasarnya saya sedang melakukan firman Tuhan. Saya melakukannya dengan kasih, dengan cinta. Saya menemani suami saya, saudara, di tempat tidur hanya cerita, ngobrol. Kalau dia gatel, saya mulai elus-elus dengan bedak badannya. Kalau dia capek, saya mulai pijit-pijit dia. Dan saya, saudara, selalu mengelus kakinya yang sepahanya yang tinggal sedikit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya lewati hari lepas hari yang biasanya aktivitas saya yang banyak, tetapi saya hanya menemani dia. Dan Tuhan kirim dokter yang ikut campur tangan setiap hari. Suami saya pergi ke UGD mana yang dokter itu sedang praktek, dokter ahli bedahnya, dokter yang bersihkan kakinya, dokter yang rawat Pak Witono, dan semuanya itu free. Kami lewatin tanpa nonton TV, tanpa apapun, dengan sederhana. Kenapa bisa? Karena saya tahu apa yang saya lakukan, saya melakukannya untuk Tuhan. Saya sedang melakukan firman Tuhan. Karena saya mengasihi suami saya mau melakukan apa yang dia menyenangkan hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan izinkan dalam sepanjang waktu setahun itu suami saya mencret ada waktu 1 bulan di mana Tuhan izinkan suami saya setiap hari mencret dan boleh
berak di celana di tempat tidur tanpa sadar. Dan saat itu Tuhan suruh saya, ada suster, kami bertiga suster. Saat itu terjadi, Tuhan gak suruh suster yang melayani suami saya yang cuci celananya, saya yang cuci bersihkan dia, dan saya membersihkannya, melakukannya dengan sukacita luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan memampukan saya. Saya cuma berkata bahwa melayani Tuhan bukan hanya khotbah di tengah-tengah jemaat, bukan hanya khotbah di tengah orang, tetapi saya boleh melayani suami saya sehingga dia setiap hari berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau dulu istriku gak benar, kalau istriku dulu diktator, kalau istriku dulu jahat, kalau istriku dulu pemarah, oleh anugerah Tuhan maka dia boleh berubah. Perubahannya ini membuktikan Tuhan sanggup mengubah setiap yang buruk menjadi baik. Tuhan sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya kami menikmati hari lepas hari dengan sukacita. Dan itu disaksikan oleh anak-anak saya, oleh menantu saya, oleh cucu saya, bahkan oleh buyut saya. Dan itu memberi satu teladan kepada mereka masing-masing bagaimana seorang istri bertindak, bagaimana hubungan suami istri, bagaimana cinta yang tulus, kasih yang tulus itu dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sehingga ternyata di bulan April, 12 April 2016, suami saya merasakan bahwa hidupnya semuanya udah sempurna. Dia sudah lakukan tugasnya, dia sudah apa yang Tuhan ingin, dia ingin dan Tuhan ingin dia lakukan, semua tugasnya sudah selesai. Dia siap pulang ke rumah Bapa. Dan dia berdoa, Tuhan aku mau tidur. Kalau aku tidur, aku gak mau bangun lagi, aku mau pulang ke rumah Bapa. Dan saat itu betul-betul ketika dia tidur, dia langsung pulang ke rumah Bapa. Saudara-saudara, dia menikmati di dalam bulan-bulan terakhir, di dalam 1 tahun terakhir, dia menikmati bagaimana berbahagia, damai sejahtera dan sukacita. Dan setiap hari dia bersyukur, dia memberkati saya. Dan dia katakan, setelah saya pulang maka mama akan melayani ke bangsa-bangsa seluruh dunia. Waktu mama untuk jemaat, karena mama sudah lakukan tanggung jawab di dalam keluarga terhadap semuanya, maka mama akan bertanggung jawab kepada jemaat. Kepada orang-orang siapapun juga boleh menjadi teladan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita lakukan apa yang kita lakukan, dasarnya adalah firman Tuhan, maka tidak akan pernah ada kelelahan. Jadi ketika suami saya pulang ke rumah Bapa, saya tidak menyesalinya. 1 tahun saya bersama dengan dia, saya ada untuk dia. Kami lewati hari lepas hari bersama-sama dengan kasih, dengan sukacita, dan dengan kami bicara tentang Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalian yang punya hubungan di dalam suami istri, ayo pulihkan hubunganmu, atasi kelelahanmu, lakukan fungsi setiap orang, setiap firman Tuhan. Ketika engkau melakukannya, maka engkau akan melihat Tuhan mengubah di dalam hidupmu semuanya menjadi baik. Yang mau melakukannya bersama dengan saya katakan amin.